Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang pernikahan dalam Islam. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri Zaunisa dari penerbitan 1A dengan NIM 200632114. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanarati Aninditya dari kelas PB1A dengan nomor induk mahasiswa 0063211024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahul Rozi. Nomor induk mahasiswa saya adalah 200632111. Definisi pernikahan. Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain, juga dapat berarti ijab kabul atau akad nikah, yang mengharuskan hubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Dasar hukum pernikahan. Adapun ajuran atau dasar hukum pernikahan disebutkan dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supayamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Proses pernikahan. Yang pertama ada proses ta'aruf. Proses ta'aruf adalah mengenal calon pasangan dengan syarat sudah siap baik jasmani dan rohani maupun finansial, bukan untuk pacaran melalui keluarga. Yang kedua ada kitbah. Kitbah adalah menumbuhkan keinginan menikah terhadap seorang wanita dan memberitahukannya oleh seorang wanita terhadap orang tua dan laki-laki yang melamar. Lalu ada proses nikah. Nikah adalah terkumpul dan menyatunya kedua pasangan tersebut. Etika ta'aruf terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tidak boleh berkholwat atau berdua-duaan dan harus ditemani keluarga atau teman. Yang kedua, tidak boleh bersentuhan. Yang ketiga, menahan pandangan. Yang keempat, tidak membuat suara berdayu-dayu. Dan kelima, serius tentang niat menikah. Masa idah. Masa idah adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya masih hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Syarat hikmah. Yang pertama, hikmah bisa dilakukan kepada wanita yang masih gadis atau janda yang sudah habis masa idahnya. Yang kedua, wanita yang ditalak suaminya dan dalam masa idah raj'i, haram, dan tidak boleh untuk dipinang. Yang ketiga, dilarang meminang wanita yang sudah dipinang laki-laki lain selama pinang laki-laki itu belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita. Dan yang terakhir, yang keempat, putusnya pinangan pihak laki-laki sebab secara diam-diam pria yang meminang sudah menjauh dan pergi meninggalkan wanita yang dipinang. Syarat-syarat pernikahan terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kedua calon mempelai, yang kedua wali nikah, yang ketiga saksi nikah, dan yang keempat adalah ijab kabul. Pernikahan yang tidak sah terbagi menjadi 8. Yang pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi jangka waktu tertentu. Yang kedua, pernikahan jihar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang yang telah ditalak 3 suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk padanya. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram. Yang kelima, pernikahan dalam masa idah. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir. Dan yang kedelapan, pernikahan dengan mahram, baik mahram karena pernikahan atau karena persusuan. Rusaknya pernikahan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama talak, yang kedua adalah gugat cerai. Talak dari pihak laki-laki, sedangkan gugat cerai dari pihak perempuan. Kewajiban suami kepada istri. Yang pertama, memberikan mahar. Yang kedua, memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Yang ketiga, menggauli istri secara baik. Yang keempat, menjaga istri dari dosa. Yang kelima, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Kewajiban istri kepada suami. Yang pertama, taat terhadap suami. Yang kedua, mengikuti tempat tinggal suami. Yang ketiga, menjaga diri saat suami tidak ada. Isi gugat cerai. Secara istilah,
Gugat cerai adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya karena ucapan atau perbuatan kedua belah pihak. Talak dari segi keadaan istri terbagi menjadi dua. Yang pertama talak sunni, yang kedua talak bid'i. Talak sunni adalah talak yang diberikan oleh suami kepada sang istri yang pada saat itu telah dicampurinya dan keadaan istri sedang dalam keadaan suci yang belum tapi pada saat suci telah dicampurinya. Masa idah. Masa idah adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya masih hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Rincian masa idah. Rincian masa idah ada 4. Yang pertama, perempuan dicerai dalam kondisi tidak hamil. Yang kedua, perempuan yang suaminya wafat masa idahnya 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, perempuan yang diceraikan dalam kondisi hamil masa idahnya hingga melahirkan. Yang keempat, perempuan yang belum balik atau menopause masa idahnya 3 bulan. Masa idah terbagi menjadi 2. Yang pertama, untuk memastikan rahim wanita yang dicerai tersebut tidak mengandung janin dan tidak tercampur nasab apabila wanita tersebut menikah dengan lelaki lain sedangkan di dalam rahimnya mengandung janin yang sedang berkembang. Sedangkan yang kedua adalah memberikan kesempatan kepada suami istri yang bercerai agar dapat rujuk kembali karena masa idah cukup untuk menyelesaikan permasalahan mereka untuk berpikir yang sangat jernih. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan sebagaimana di dalam surah Yasin Allah bilang subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menjadikan semua makhluknya berpasang-pasangan. Semua yang ada di muka bumi ini kawin juga. Mimma tumbitul ar, pertama dari tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan, pepohonan tuh semuanya kawin juga, Bang. Maka kita jangan heran ada pun dondong laki, ada pun dondong perempuan. Ya Bu, ya Bu. Ada pun ninjo laki, ada pun ninjo perempuan. Biasanya pun ninjo laki, yang kuntilanak ada banyak. Ternyata pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan kawin juga. Ada pasangannya juga Allah ciptakan. Kemudian apa? Wa minhum wa min anfusihim, dan dari jenis diri kita sendiri. Manusia Allah ciptakan laki, Allah ciptakan perempuan. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Wadon pasangannya lanang, lanang pasangannya wadon. Kalau laki mulu nggak ada wadon, kedebong pisang habis. Ngawang. Sebaliknya perempuan mulu nggak ada lanangnya, tumpuan ngosek aja ngosek. Jadi jelas pasangan laki perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Kalau ada sekarang laki demen laki, perempuan demen perempuan, PA. Sekarang muncul Pak, Indonesia nih negeri kita udah banyak kaum LGBT. Nenek bingung LGBT apaan Ustaz? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Apa itu lesbian? Perempuan demen perempuan, perempuan kawin sama perempuan, gay laki kawin sama laki. Ini lebih-lebih dari binatang manusia, Bang. Di Indonesia LGBT jumlah pasukannya itu hampir 2 juta lebih. Dia bikin seminar di Bali, dia bikin seminar di Jakarta,
terakhir rombongan LGBT datang ke Presiden Jokowi minta dilegalkan bahwa laki boleh kawin dengan laki, perempuan boleh kawin dengan perempuan. Ini udah lebih binatang udah. Kita dari dulu sampai sekarang belum nemu Pak ayam jago kawin sama ayam jago. Laki kawin sama laki, baut dia rumah baut. Ayam aja tahu Bang mana laki mana perempuan. Itu ayam yang dagingnya halal, ada binatang yang haram. Anjing babi haram tuh. Anjing aja tahu Pak, seanjing-anjingnya anjing. Anjing laki kawin sama anjing perempuan. Sengaja di Indonesia dijauhkan dari ajaran agama, dijajah dari kalangan artis dulu. Artis ada juga yang bener, ada juga yang kagak bener. Kalau yang bener kayak beliau, Ustaz Jakri, beliau bukannya pelawak, awalnya dasarnya memang beliau ngaji pesantren, walaupun di pesantren nyolong ikan mulu dulu. Tanya orangnya beliau, bukan ikan doang, colong sendal. Pernah kesekep seminggu di kamar kiai, kojinya diambil. Dijajah dari kalangan artis dulu, dangdut akademi dewan jurinya siapa? SJ, udah pakai inisial aja dan pakai disebut namanya. Kalau kita sebut namanya berarti kita melanggar kode etik jurnalistik. Kode aja udah inisial SJ, Saiful Jamil, sebut juga Bang. Ya nenek-nenek bingung, SJ apaan Ustaz? Susu jahe. Makanya jangan sampai Pak ajaran agama sudah dijauhkan. Maka terjadi pernikahan ada dua, rasa cinta dan sayang, mawaddah warahmah yang Allah berikan dan ciptakan kepada kita masing-masing insan. Laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki, dasarnya cinta dan sayang. Mula-mula dari pandangan mata dua insan ketemu, waduh, terasa ada cinta getaran dalam dada, masuk ke dalam relung yang paling dalam, nyut-nyutan di dalam dada. Sehari nggak berjumpa, kangennya, rindunya, galaunya luar biasa. Tidur miring terbayang wajah dia, tengkurap salah, serba salah tidur. Kadang-kadang tengah malam galau, selalu kebayang wajah si doi. Bikin status di Facebook, saking kangennya sama pacar. Apa yang Anda pikirkan? Ketik malam-malam, gua bikin status di malam yang sunyi sepi. Ya malam sunyi, kugoreskan penaku di atas kertas yang putih. Ternyata selama ini diam-diam diriku mencintaimu. Aku tak peduli kau milik siapa, karena menyinta bukanlah dosa. Seandainya kau terima cintaku, takkan ku lepas cintamu sampai memutih rambutku. Paragraf baru bikin hashtag Markona sayang. Nenek bingung hashtag apaan, pager nek. Itu ditumbuhkan rasa cinta dan sayang. Nah, cinta dan sayang ini disalurkan melalui apa? Agama kita Islam menyalurkan cinta dan sayang harus melalui pintu pernikahan. Pintu pernikahan ini terjadi prosesnya. Cinta dan sayang jangan sampai ada kecemburuan di antaranya, bahkan cinta dan sayang berubah. Waktu pacaran kentut ditahan depan pacar, kadang-kadang udah jadi laki bini depan laki, prat prat pantat ke grengselnya, berubah cinta.
tawanya kenceng yang suka tutupan laki. Bu, ini cinta jangan berubah. Waktu pacaran doang, wah idek, wah kondangan pakai baju samaan, gandengan tangan, mesra banget, jalannya becek kolokan. Hati-hati ayam beb, jalannya ecek. Dia punya anak 2-3, bini minta anterin kondangan. Bang, berangkat kondangan nyok, berangkat tewek emang bisa. Bini pulang kondangan laporan, bang tadi saya kepleset, mah kalau kotok kali. Nah itu berubah cinta. Cinta dan sayang jangan sampai berubah. Waktu di taman doang, nganten baru mesra, makan suap-suapan. Kita punya anak 2-3, laki sakit, pengen bagi suapin sama bini. Pakai ngomong bini, makan kagak lu bang, mampus lu. Dia udah berubah. Maka rumah tangga bisa sakinah mawaddah warahmah, nggak segampang balikin telapak tangan. Pengantin baru besok selesai akad nikah, lihat seorang suami tanggung jawabnya luar biasa, dunia akhirat. Ketika laki-laki mengucapkan ijab qabul, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan, dengan mas kawinnya yang tersebut tunai, langsung aras goyang, malaikat mengucurkan air mata, nangis. Kenapa? Dosa-dosa seorang istri ditanggung penuh oleh sang suami. Ini dengerin bu, makanya Rasulullah sampai ngomong, kalau manusia boleh nyembah sesama manusia, ku perintahkan seorang istri menyembah kepada seorang suaminya. Saking nggak boleh. Kenapa? Istri berbuat dosa, suami berbuat dosa. Kalau udah jadi suami istri, suami berbuat dosa, dosanya buat suami doang. Tapi kalau istri berbuat dosa, suami dapat, istri dapat. Bu, lagu-lagu budak nih. Ini. Maka Islam ngajarin dan nganjurin sakinah mawaddah warahmah, membina rumah tangga. Masih bulan madu mah enak, sebulan 2 bulan orang nikah nganten baru enak, masa-masa indahoy. Ntar kalau setahun 2 tahun di situ baru kelihatan ada piring yang beradu, baru kelihatan ada gelas yang beradu. Kenapa? Aslinya suami kelihatan, aslinya istri kelihatan. Maka dasari semua itu membina rumah tangga dengan apa? Pertama, nilai-nilai agama ditanamkan di dalam rumah tangga. Istri doyan ibadah, suami doyan ibadah. Istri doyan ngaji, suami doyan ngaji. Alhamdulillah. Kalau bini doyan ngaji enak bang. Belajar ilmu mau ustazah, diamalin depan laki, rumah tangga. Dandan juga cakep kalau bini yang solehah. Biar laki betah, servis tingkatin bu. Banyakin minum air daun sirih, babakan jamblang minum. Makan dijaga, jangan timun, nanas, becek. Ibadah bener, rumah tangga jadi bener. Islam ngajarin ke situ. Dandan yang rapi, bedak mirabella, bibir cempaka. Bagaimana laki betah di rumah? Dandan kayak kucing kecebur. Rambut beriak kayak kuntilanak kagak ada biangnya. Kebiakan jadi kutu. Motor kutunya jeli-jeli banget. Tidur asal jadi depan TV, jadi tidur ngomprok kayak toko basah. Udah langkah-langkahin bocah mulu tidur depan TV. Kita kata sakit, makanan doyan. Makanya kalau bini sakit meriang dibawa ke dokter lah, kagak sembuh, lama sembuhnya. Bini panas dingin, meriang panas dingin, tak sakit nih, dibawa ke puskesmas, lama sembuhnya. Bawa ke toko emas, beliin 20 gram, gerigap langsung bangun. Ya bu, kadang-kadang terbalik, bini suruh dandan cakep, laki kagak mau modalin. Bener bu? Jangan kondangan doang rapi. Wah kalau kondangan ibu-ibu sekarang udah kamera bela, bibirnya cempaka. Buka lemari baju yang mahal, yang cakep, minyak wangi, ketek lain, leher lain. Lewat depan lakinya serbang, wangi banget. Kondangan. Bilang tidur sama laki bau curut, bu Allah. Si BB-nya bawa autan, deketin, bawa 188, remason, dia bilang di mana-mana, bro. Mana bekas bawang, disengrokin. Laki yang ngomong, mana gue cium ini pedas semua lu. Gue angkis mulu laki. Ini ciri-ciri istri yang soleha dipandang mas suami mampu menggembirakan hati suaminya. Maka seorang istri yang baik di dapur, kalau lagi di dapur, ibu seorang istri harus lebih-lebih dari pembantu.
Kalau lagi di ruang tengah, seorang istri harus lebih-lebih dari ratu. Dandan yang cakep, suami pulang kerja sambut dengan wajah yang cantik. Kalau di dalam kamar, istri harus lebih-lebih dari jablay. Udah boleh goyang ngecor ngebos, silakan. Yang penting goyang sendiri, kamar sendiri, depan laki sendiri. Kayaknya gampang puan mau, laki mau bang. Bu, jangan dilawan, jangan ditimpalin. Laki marah-marah mulu, jangan ditimpalin, ajak ke kamar, rebain. Pilih yang mana bang? Kagak ngeribut. Termasuk berumah tangga, ajaran Islam terapkan dalam rumah tangga. Istri doyan ngaji, suami doyan ngaji, aman. Amin. Kalau bini doyan ngaji, insya Allah udah enak dah. Hormat melaki nurut, dandan rumah cakep resep ngelihatnya. Kalau kurang dandan, hati-hati bu. Servis kurang di rumah, laki godan di luar berat. Yang godain bukan potongan kayak ibu-ibu. Oh, perempuan yang godain kita ya bang. Perempuan rambut merah kayak Belanda jonggol. Saman megok batang waru betisnya puting badi, matanya kuil bagong dia banget. Oh, omongan itu bang. Kalau kita kurang servis bu, ngebet ada laki di rumah. Akhirnya kita nyesel sendiri, curiga sama laki. Biasanya tak pakai minyak wangi, biasanya tak suka begitu. Saya curiga, saya cemburu. Laki dicurigain, dicemburuin mulu, akhirnya bener gak pulang-pulang. Ibu yang nyesel sendiri, aku telepon gak diangkat-angkat, aku SMS gak dibalas-balas, sudah sebulan gak pulang-pulang, aku di rumah tidur kedinginan. Ada tetangga tahu bahwa berita duka, rupanya suamiku sedang bahagia bersama maduku, kawin lagi. Siti Badriah lagu. Kalau laki udah kawin lagi, apa boleh buat? Akhirnya dia betah sama istri muda. Ibu selaku istri tua merasa tersisi. Cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki. Rita Sugiarto. Kalau kelamaan tersisi, akhirnya terima kalah istri tua. Ku terima kalah, memang harus ngalah. Ngomong-ngomong ngalah mulu, akhirnya sakit hatinya. Akhirnya tulis sini di dalam hatiku. Kebangetan sakit, cita-cita tak. Sakit mulu meriang, aku meriang ya. Salah ngundang ustaz ini. Ini masih mendingan bu, ntar nih mau Bang Haji Akri PA-an lagi. Salah siapa ngundang orang PA berdua. Tapi banyak yang pada ngikut tawa semua. Berarti pada PA berjamaah. Bu, ayo kembali ke agama. Istri doyan ngaji, suami doyan ngaji, aman. Terapkan ibadah dalam rumah tangga. Orang membina rumah tangga pak, enggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, enggak. Bukan hanya ukuran dunia saja, tapi dunia akhirat. Kenapa? Nikah adalah ibadah. Jangan pernah mempermainkan ibadah. Yang namanya nganten baru sebulan, 2 bulan masih enak. Masa-masa bulan madu, masih sayang-sayangan. Tapi ujian berumah tangga, oh begitu besar dan banyak. Jangankan kita orang biasa, rumah tangga Rasulullah, rumah tangga Nabi, rumah tangga Rasul, banyak yang diuji. Kenapa diuji? Karena pengen naik kelas. Nggak mungkin nggak diuji kalau nggak pengen naik kelas. Kenapa? Karena orang mau naik kelas kudu diuji. Jangan kita nggak pernah sekolah ngikut ulangan, kagak pantas. Artinya ujian pasti bakal datang. Dasarnya nilai agama insya Allah aman. Ternyata kalau nggak dasar agama bu pak, luar biasa. Sekarang banyak kejadian pacaran 7 tahun, nikah baru 3 bulan kelar. Kayak di Rohingya ini. Helikopter.
Makanya ini pentingnya Pak kita berumah tangga, dasarnya agama. Bahkan Rasul bilang, nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Terangi rumah tanggamu dengan banyak mendirikan sholat dan perbanyak baca Quran. Kenapa sholat Ustaz? Karena sholat adalah doa. As-sholatu lughatan ad-doa. Sholat menurut bahasa doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta. Kalau rajin minta, dikasih oleh Allah. Mintanya bagaimana Ustaz? Ada caranya. Fikih ngajarin. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syarak, ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet. Mintanya ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet. Mintanya ngomong. Kalau gue minta nggak ngomong ribet. Anak kita minta nggak ngomong lagi, tahu-tahu depan bapaknya begini aja, tangannya begini doang. Bapaknya bingung, motor apa beda, begini doang. Bini minta beliin cincin sama laki, kagak ngomong lagi, nyolek. Lakinya bingung, lihat kita merem-merem, ntar malam aja ngapa tuh. Ini kalau udah salah ngomong apa kagak minta. Makanya mintanya kudu ngomong. Bahkan salah satu guru saya bilang, yang menyebabkan mampetnya rizki dalam rumah tangga kita, dalam keluarga masih banyak yang meninggalkan sholat. Suaminya rajin sholat, istri yang gak pernah sholat. Istri yang gak sholat yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga. Suami yang gak sholat yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga. Anak yang gak sholat, anak yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga. Bu, makanya insya Allah kalau diterapkan sholat berjamaah, musola jauh Ustaz, masjid jauh, ayo jamaah, suami jadi imam, Allahu Akbar, istri di belakang, Allahu Akbar, anak di samping lagi celingukan, Allahu Akbar. Selesai sholat, istri soleha langsung cium tangan suaminya. Habis cium tangan, cipika-cipiki, cium pipi kanan pipi kiri suami, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Daripada ke Mekah ongkosnya gede, belum kelihatan nyium Hajar Aswad, rada ribet. Di rumah udah ada Hajar Aswad, Hajar batu, Aswad hitam. Maka suami kita pulang kerja, ya Allah batu hitam sampai, langsung aja bu endus. Kadang-kadang nyium tangan laki paling banter lebaran doang. Wah, laki pulang sembahyang ini aku situ berubah, ngeredoain saya bang, ya maafin bang, maafin saya bang, gue sama bang. Lebaran 3 hari beras habis manyun lagi. Ya Allah, berjamaah terakhir. Subuh bangunin laki kita. Subuh bangunin laki. Subuh bangunin laki. Subuh bangunin laki. Apanya dibangunin? Orangnya bangunin. Bang, bangun bang. Udah 5:30 siangan, subuh cepetan. Lakinya bangun, matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh. Langsung bangun dia, bayang dah enak cepetan nih. Kalau udah 5:30 subuh vakum, lempengin barisannya. Bini nyaut, enakan yang mencong bang. Jangan pakai nyaut, udah 5:30 ribet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus baca Fatihah, bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bini nyeletuk dalam hati, buset, udah siang Yasin. Lakinya ngerti ilmu agama, diingat kalau kata guru di pengajian di majelis taklim, kalau kita lagi sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah. Praktekin sama lakinya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allahu Akbar. Bini nyeletuk, gua kira dibaca semua. Enak bu, ibadah terapin rumah tangga, sholat cakep, maghrib baca Yasin, ibu-ibu yang soleha tahu ilmunya, kelar sholat maghrib Yasin kebiat malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Suami masuk kamar, dehem, sadaqallahul azim. Istri yang paham atau lagi punya anak, baca Yasin aja bis maghrib malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Lagi enak-enak ngaji,
Lagi enak-enak ngaji, lagi enak-enak ngaji, anaknya yang kecil minta tetein. Boleh bu, sambil nyusuin anak, netein anak, ambil ngaji nggak apa-apa. Ajak anak kita masukin ke dalam mukena, sambil ngaji sambil netein, lanjutin ngaji kita. Tanzilal azizir rahim. Tergigit, lebutnya gelagapan dalam mukena. Ya dia bocah aja rasanya nyusu malam sama nyusu siang lah ya. Lo kaget dong ya. Ya Allah, orang kegigit gua aja kaget. Bu, enak, indah, terapin bacaan Al-Quran. Makanya luar biasa indahnya Islam itu di situ. Kenapa? Bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah adalah tergantung kita. Rasulullah sudah menyontohkan. Apa kata beliau? Bahagia bukan ada di rumah yang mewah, bahagia bukan ada di rumah gedung, bahagia bukan karena jabatan tinggi, tapi bahagia itu ada di dalam hati kita. Tergantung kita yang menjalankan dan merasakan. Rasulullah tidur pakai pelepah korma, atap rumahnya pakai pelepah korma, tapi berani berkata, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Bahkan sahabat Anas bin Malik cerita, saya ini bertahun-tahun membantu dalam rumah tangga Rasul, belum pernah saya dengar dalam rumah tangga Rasul saya ngelihat ada sendal terbang, piring melayang, penggorengan ngitir, belum pernah. Kenapa? Karena nilai agama yang diterapkan di dalam membina rumah tangga. Kenapa? Dua insan yang dijadikan satu oleh Allah beda karakter, beda tabiatnya, dijadikan satu oleh Allah agar menjadi penyempurna. Apalagi perempuan Pak, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dilempengin takut patah, dikerasin takut patah, didiamin, ya begitu makan hati. Makanya perempuan, apalagi sekarang tantangan zaman, tensi ekonomi makin tinggi, makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Perempuan, jangankan duit, baunya duit aja juga paham dia. Emang bawaan lahir perempuan memang udah kodratnya. Enggak matre. Ibu perempuan, cewek enggak matre Pak. Emang udah bawaan lahir. Bawaan lahir perempuan 3, cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang karena dia ngaji mau ustadzahnya, emosinya bisa hilang karena ngaji mau ustadzahnya, yang nggak hilang mata duitan. Duit udah kita umpetin di mana ketemu. Duit apa nih di bank di kita diselipin? Duit sial. Kok duit sial? Iyalah, gue umpetin masih ketahuan sama lu. Duit sial. Tuh makanya Pak luar biasa. Ada yang nanya ibu-ibu jamaah sama saya, Ustaz, kalau kita punya suami, teman pelit banget sama kita, boleh nggak duitnya kita colong? Dulu belum saya jawab, ibu dulu yang jawab. Saya bilang kalau emang suami kita pelit, boleh duitnya dicolong. Umpama ibu minta belanja nih, bang belanja bang, duit bagi kita buat belanja nih, beli makanan saya semuanya belum ada beras bang, ini mau masak nggak ada lauknya, mau duitnya nggak ada. Lu minta mau gua lagi, emang gua lagi kagak punya duit, kita sendiri emang gua nyalon belum tembus juga urusan, emang belum gol nggak ada duit, lu minta mau gua, lu minjem kayak mas apa kesana, dia meleng dah tuh, dompetnya periksa dompet lagi kita kok, lihat periksa, oh ada cepean baru, berarti bohong. Comot tuh cepean 100.000, beliin semua, belanjain, abisin, beli lauk yang enak-enak, 100.000 habisin, setengah 12 kan laki minta makan, neng makan neng lapar bateng, keluarin semua, yang kita beli, yang kita masak semua lauk tuh, keluarin tuh. Kaget laki kita, kata lu gak punya duit, ini lauk banyak banget, enak begini. Alhamdulillah bang, ada rezeki yang gak disangka-sangka. Enak bener neng masakan neng, oh enak bang, duit haram mah enak banget. Dosa lah kagak, makan bareng. Oh, makanya Bu, insya Allah ada hikmah semua itu kalau pakai agama, tanemin agama. Jadi istri, kewajiban suami adalah haknya seorang istri, kewajiban istri adalah haknya seorang suami.
Bahkan Quran berbicara, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian buat suami, suami adalah pakaian buat istri. Kenapa istri dan suami diibaratkan pakaian? Karena pakaian fungsinya buat menutup aurat. Merek nomor belakangan, model nomor belakangan, tapi fungsi pakaian pertama nutupin aurat. Istri dan suami harus bisa menutup aib keduanya. Yang kedua, fungsi pakaian buat kebanggaan. Saya bangga pakai peci, saya bangga pakai kerudung, saya bangga pakai baju koko, saya bangga pakai sarung. Kenapa? Karena pakaian fungsinya kebanggaan. Istri dan suami harus jadi kebanggaan. Saya bangga melihat kamu, Kakanda. Begitu mestinya. Walaupun kata orang abang itu pendek, hitam, bulu, tapi di depanku, di depan mataku, engkau laksana Arjuna bagiku. Biarin hitam-hitam, yang penting keras. Keras kemauannya. Istri pun begitu, dipuji dengan suaminya. Mama, walaupun mama kayak buntelan kentut, tapi di depanku mama ada laksana Sri Kandi bagiku. Begitu mestinya. Kenapa? Cakep istri dipandang orang tergantung suami, keren suami kita dipandang orang tergantung bini. Kan ada aja orang ngomong, bini siapa sono enak dilihatnya, ya Allah, pakai kerudungan biru, bajunya biru muda, pulang ngaji, hormat, nurut sama laki, cium tangan sama lakinya. Ada yang nyetuk di belakang, itu bininya RW. Tuh, RW kebawa cakep. Tapi gak sedikit orang ngomong, bini siapa sono udah hitam pendek, bogeng, lawan mulu laki. Gua ketemu laki dilawan mulu, itu bininya RT. Tuh, RT kebawa jelek. Bukan RT sini, bukan. Sono di laut. Nah, ini pentingnya begitu, Pak. Islam bicara indah semuanya. Kalau kita ngikutin ajaran agama, insya Allah aman. Ayo terapkan nilai-nilai ibadah, nilai agama dalam membina rumah tangga. Amin ya robbal alamin. Sakinah mawaddah dapat terwujud. Perjalanan begitu jauh. Yang namanya pengantin baru, masih baru. Jangankan muda ketemu muda, biar aki-aki ketemu nenek-nenek jadi pengantin baru. Kolokannya keluar. Lalu aki-aki nyebut pisang, pura-pura nggak bisa. Apa dia bilang, mau icang nek, mau icang. Neneknya tuh, halo icang aki sih gua mau. Dikasih, nenek icang aki. Dipegang pombeng beki. Rupanya pisangnya kematangan. Bener bang, ada kejadian di kampung saya, aki-aki gila kuat nikah sama nenek kawin. Malam pertama aki-aki ngomong, udah nek, udah jangan panjang bulat begitu. Buka baju lah, jangan pakai baju kusut begitu. Neneknya tuh, udah panjang bulat ini. Pas dekat-dekat, wah kulit keriput. Baju kusut. Ya, makanya Masya Allah Pak, ini berkah nilai agama. Kenapa? Kalau istri dan suami udah paham agama diterapkan dalam membina rumah tangga, insya Allah zuriyah anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang solihin dan solihah. Anak-anak kita menjadi orang-orang yang baik. Kenapa? Emak bapaknya orang-orang baik. Alhamdulillah. Untuk itu mudah-mudahan nih besok Anita Muhammad Idrus biar jadi sakinah mawaddah warahmah, dikekelin jodohnya ya, selamat menempuh hidup baru, mudah-mudahan berkah dunia, selamat dunia dan selamat pula di akhirat. Kita doain Bapak Haji Saifuddin Zuhri yang besok hajatan sekaligus kita doain biar penter jangan hujan, biar nggak ada halangan, semua yang diundang, yang jauh yang dekat pada nyampe semuanya. Habis hajatan nggak punya utang, mudah-mudahan berkah semua, jangan sampai ada hujan. Kita doain. Kalau memang kagak hujan pakai pituah, orang dulu pituahnya ada. Kodok, kenal kodok? Kodok ikat di pojokan tenda yang kencang tuh biar teduh, kayak apapun nggak bakal turun. Itu benar yakin orang tua dulu. Kodok ikat di pojokan tenda yang kencang biar teduh, kayak apa nggak bakal turun, insya Allah. Emang gue ngomong salah kok? Iya, kalau kagak diikat dilompat-lompatan. Kodoknya yang kagak turun, hujannya mau. Ya, lemot banget nih Lola. Aduh, mudah-mudahan berkah dah, amin ya robbal alamin. Dah itu aja ya, ini aja, ntar dilanjutin musan aja akhir ya. Kepada beliau ya kami persilahkan Bang Haji, mohon izin udah nggak pakai MC lagi, beliau langsung aja. Jadi Bang Haji ya ada
Ustadz Haji Akri Patrio yang sering kita lihat waktu Ramadan di SCTV jam 3 tuh menjelang sahur di sinetron PPT, para pencari para pencari Tuhan. Ini dia orangnya. Iya, Masya Allah. Senyumnya dong, kiss bye dong. Iya, iya, jalannya dong yang bener. Iya, iya, iya. Inilah contoh. Kesimpulan, pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain, juga dapat berarti ijab kabul atau akad nikah yang mengharuskan hubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Islam sesuai dengan dasar hukum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Sekian presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.